Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur-batur, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat ya terutama dalam hal belajar bahasa Arab. Karena kalau kita ibaratkan bahasa Arab itu seperti lautan yang sangat dalam ya, pembahasannya itu banyak cabangnya, banyak kaidahnya, banyak contohnya, rumusnya dan lain sebagainya ya, sehingga kita perlu untuk lebih istiqomah, lebih sabar dalam belajar bahasa Arab ini supaya kita bisa menguasainya dengan baik ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kitab Qawaidul Lughah Al-Arabiyah, yang mana hari ini saya akan membacakan bab yang ketujuh ya. Bab yang ketujuh yaitu tentang mabni lil ma'lum dan mabni lil majhul ya, sesuai dengan tema yang tertera ini. Al-babus sabi', bab yang ketujuh, fil mabni lil ma'lumi wal mabni lil majhuli. Bahas tentang mabni ma'lum dan mabni majhul. Nah, yang qasimu al-fi'lu ila mabni lil ma'lumi wa mabni lil majhuli. Terbagi fi'il itu ke dalam fi'il mabni ma'lum dan fi'il mabni majhul. Nah, jadi fi'il itu kalau dilihat dari sisi ada atau tidak fa'ilnya itu terbagi jadi dua ya. Ada namanya fi'il mabni ma'lum, ada namanya fi'il mabni majhul. Oke. Fal awwalu, maka yang pertama artinya mabni ma'lum, ma zukira ma'ahu fa'iluhu. Jadi mabni ma'lum itu adalah sesuatu atau fi'il zukira yang disebutkan ma'ahu bersamanya fi'il itu fa'iluhu akan fa'ilnya. Jadi singkatnya, fi'il mabni ma'lum itu adalah fi'il yang disebutkan fa'ilnya. Itu ya. Fa'il itu artinya pelakunya kan. Oke. Ka seperti, ini contohnya. Qata'a ini kita tahu adalah fi'il madi ya. Fi'il madi, qata'a itu dia fathah di akhirnya. Kemudian menunjukkan arti telah. Qata'a artinya telah memotong. Nah, ini kan fi'il madi. Nah, fi'il madi ini kita akan tahu dia ini mabni ma'lum atau majhul. Kita lihat di sini pada kata yang kedua, Mahmudun, Mahmud. Nah, jadi Mahmud telah memotong, apa yang dipotongnya? Al-ghusna. Al-ghusna ini artinya dahan pohon ya. Mahmud telah memotong dahan pohon. Nah, jadi di sini qata'a ini adalah mabni maklum ya, karena setelahnya ini disebutkan fa'ilnya. Ini Mahmudun ini adalah fa'il ya. Kemudian al-ghusna ini adalah maf'ul ya. Makanya dia di sini mansub, tanda nasabnya adalah fathah di akhirnya karena dia isim mufrad. Mahmudun ini adalah fa'il, tandanya di sini adalah marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah di akhirnya. Ini ada dhammah di akhirnya. Kenapa dhammah? Ya karena dia isim mufrad ya. Di isim mufrad itu tanda rafa'nya itu adalah dhammah. Gitu. Jadi qata'a Mahmudun al-ghusna. Mahmud telah memotong dahan. Nah, jadi kata qata'a, fi'il madi qata'a ini disebut dengan fi'il mabni ma'lum. Kenapa? Karena disebutkan setelahnya itu fa'ilnya. Sederhana ya teman-teman ya. Semoga bisa dimengerti. Kemudian wasani yang kedua, ma huzifa fa'iluhu wa uniba anhu ghairuhu. Kalau mabni majhul yang bagian kedua ini, ma huzifa yaitu adalah fi'il yang dihapus atau dibuang ya, fi'il yang dibuang. Fa'iluhu akan fa'ilnya. Nah, jadi kalau mabni majhul itu fa'ilnya dibuang. Wa uniba dan digantikan
anhu dari fiil itu ghairuhu yang lain. Nah, makanya disebut dengan naibul fa'il ya. Jadi fa'ilnya dibuang diganti dengan naibul fa'il. Nah, jadi setiap fiil majhul itu membutuhkan naibul fa'il ya, bukan fa'il. Jadi fa'ilnya dibuang diganti oleh naibul fa'il. Oke. Contohnya seperti quti'ah. Nah, ini kata quti'ah tadi di atas ini qota'ah, semuanya fathah ya. Qota'ah ya. Fa fiilnya fathah, kemudian ain fiilnya fathah, lam fiilnya juga fathah. Qota'ah. Nah, kalau di sini kita perhatikan berubah dia, hurufnya sama tetapi harokatnya yang berbeda ya. Quti'ah. Kalau di sini qafnya itu dia dhammah. Kemudian huruf to-nya di sini dia kasroh ya. Nah, yang ini tetap karena ini sebagai tanda fi'il madhi. Qata'ah menjadi quti'ah. Itu. Nah, kalau sudah berubah dari qata'ah menjadi quti'ah, didomahkan awalnya dan dikasrohkan sebelum akhirnya pada fi'il madhi, maka ini namanya adalah fi'il mabni majhul ya. Jadi dari segi bentuk harokatnya saja kita sudah tahu kalau ini dia mana yang maklum dan mana yang majhul. Nah, kemudian kan dikatakan fi'il majhul itu dibuang fa'ilnya. Nah, di sini kan pada contoh yang pertama fa'ilnya di sini adalah mahmud. Kita tahu yang memotong itu adalah mahmud. Nah, di sini tidak disebutkan. Jadi langsung yang disebutkan adalah apa yang dipotong, yaitu adalah al-ghusna. Nah, karena al-ghusna ini sebagai pengganti dari fa'il, maka harokatnya sama dengan harokat fa'il, sehingga dia dibaca al-ghusnu. Nah, makanya ini dia disebut dengan pengganti fa'il, tapi bukan fa'il. Dia hanya pengganti fa'il, yang menggantikan posisi rofa'nya fa'il. Makanya disebut dengan naibul fa'il. Nah, jadi setiap fi'il maklum itu membutuhkan fa'il, setiap fi'il majhul itu membutuhkan naibul fa'il ya. Oke. Nah, quti'a al-ghusnu artinya telah dipotong dahan itu. Siapa yang memotongnya? Ya mahmud gitu. Tetapi di sini pelakunya tidak disebutkan. Bisa jadi karena memang sudah diketahui siapa pelakunya, atau memang karena tidak diketahui siapa pelakunya. Quti'a al-ghusnu telah dipotong dahan itu. Oke. Nah, ini jadi sampai di sini teman-teman bisa mengerti ya mana fi'il maklum dan mana fi'il majhul. Kalau qata'a ini adalah fi'il mabni maklum. Kalau quti'a ini adalah fi'il mabni majhul. Ya, dari harokatnya beda ya. Kalau ini semuanya fathah, kalau di sini didommahkan awalnya dan dikasrohkan sebelum akhirnya atau huruf keduanya ya. Selanjutnya wayajibu indal bina'i lil majhuli taghyiru suratil fi'li. Wajib bagi bentuk bina lil majhul itu untuk merubah bentuk fi'ilnya. Fa in kana madhiyan, jika itu adalah fi'il madhi, kusira ma qabla akhirih wa dumma kullu mutaharrikin qablahu. Ya. Ka hufizo, seperti hufizo al-kitabu. Nah, di sini ya. Jadi kalau mabni majhul itu untuk fi'il madinya pertama adalah didommahkan awalnya, kemudian dikasrohkan harokat sebelum akhirnya. Seperti kata hufizo. Tetapi kalau dia adalah bukan yang 3 huruf ya, maka itu biasanya adalah didommahkan semua mutaharrik atau yang berharokat sebelumnya. Nah, jadi seperti contohnya adalah tu'ul lima ya, tu'ul lima didommahkan ini tu'ul lima ya. Jadi sebelum kata alima sebagai dasarnya itu didommahkan semua. Tu'ul lima al-hisabu. Nah, atau contoh yang ketiga ustukhrija al-ma'dinu ya, ustukhrija al-ma'dinu itu tu'ullima al-hisabu, sedang dipelajari hitung-hitungan itu. Kemudian ustukhrija al-ma'dinu ya,
ustukhrija al-ma'dinu, tambang itu sedang dikeluarkan lah ya. Tambang itu sedang digali, dikeluarkan gitu. Maksudnya diambil dari tempatnya gitu. Nah, ini ya adalah bentuk fi'il mabni majhul. Jadi dumma awaluhu wa kusira ma qoblal akhir. Tapi kalau dia lebih dari 3 huruf, dumma kullu mutaharrikin qoblahu. Itu kaidahnya ya. Kemudian wa in kana mudhari'an, jika fi'il ma'lum itu adalah berupa fi'il mudhari, dumma awaluhu, maka didommahkan awalnya, wa futiha ma qabla akhirih, dan di fathahkan huruf sebelum akhirnya. Ka yuqta'u, contohnya adalah yuqta'u. Nah, kalau fi'il mudhari kita mau merubahnya menjadi fi'il mudhari majhul, dumma awalhu, didommahkan awalnya, wa futiha ma qabla akhiri, dan di baris ataskan sebelum akhirnya. Ini kan yang sebelum akhir huruf to, ini huruf ain ini huruf terakhir, yang sebelum akhir berarti huruf to, mak itu difathahkan sehingga dibaca yuqta'u. Qata'a kalau maklumnya kan yaqta'u, kalau mau dirubah jadi majhul yuqta'u. Kalau yaqta'u artinya memotong, kalau yuqta'u artinya dipotong gitu ya. Yuqta'u al-ghusnu, dahan itu sedang dipotong. Wa yuta'allamu al-hisabu, hitungan itu sedang dipelajari. Wa yustakhraju al-ma'dinu, tambang itu sedang dikeluarkan. Ya, begitu ya kira-kira teman-teman ya. Insyaallah ini bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya masih ada kaidah lagi yang lain tentang majhul ini. Fa in kana ma qabla akhiril madi alifan, kalau fi'il majhul itu terdiri dari fi'il madi yang sebelum akhirnya itu terdapat alif. Nah, seperti kata qala, ini kan qala ini 3 huruf ya, qaf, alif dan lam. Nah, sebelum akhir itu kan berarti di sini alif ya, karena huruf lam ini adalah huruf terakhir. Jadi yang sebelum akhir di sini adalah huruf alif. Nah, kalau huruf sebelum akhirnya berupa huruf alif seperti contohnya qala wa ikhtaro atau ikhtaro. Nah, ini kan sebelum akhirnya juga alif ini ya. Qulibat ya'an wa kusira ma qablaha, maka alifnya ini dibalik atau diganti menjadi huruf ya, kemudian dikasrohkan sebelum akhirnya. Fataqulu, sehingga engkau katakan qila. Nah, jadi qala ini fi'il maklumnya, fi'il majhulnya itu berubah menjadi qila. Qala artinya mengatakan, qila artinya dikatakan. Nah, seperti itu ya teman-teman, bisa dipahami kira-kira ya. Kemudian ikhtaro, kata ikhtaro tadi di sini yang artinya memilih menjadi ukhtiro, dipilih. Wa in kana ma qabla al-mudhari maddan kayaqulu wa yabi'u quliba alifan. Nah, tetapi kalau pada fi'il mudhari'nya itu dia berupa mad seperti yaqulu, ini kan ini kan mad tabi'i ya. Yabi'u bi, ini mad tabi'i. Nah, maka dirubah menjadi alif. Nah, jadi yaqulu menjadi yuqalu. Yaqulu artinya dia sedang berkata, yuqalu artinya dikatakan. Yabi'u menjual, yuba'u dijual. Itu ya. Nah, jadi kalau kita sandingkan dalam bahasa Indonesia, biasanya fi'il maklum itu yang awalan ya, mengatakan, membicarakan berkata gitu. Tetapi kalau yang majhul itu biasanya adalah yang awalan dijual, dikatakan, gitu ya. Jadi biasanya dia awalan Wal fi'lul lazimu la yubna lil majhuli illa idza kana naibul fa'il masdaran aw zarfan aw jaran wa majruran. Fi'il lazim itu tidak dimabni majhulkan kecuali ada pengecualian. Jadi semua fi'il lazim itu tidak dirubah menjadi majhul kecuali
kalau naibul fa'ilnya itu berupa masdar, dzaraf atau jar majrur. Contohnya di sini uhtufila ihtifalun azimun. Nah, di sini kan naibul fa'ilnya berupa masdar ya, ihtifalun, maka menjadi uhtufila. Ya, bisa dibaca dirayakan perayaan yang besar itu gitu. Wa zuhibah amamal amir. Nah, kalau di sini kan amama ini zorof ya, jadi naibul fa'ilnya itu berupa zorof. Kalau di sini adalah zorof makan ya, maka bisa dibaca zuhibah ya. Kemudian wa furiha bihi. Nah, kata furiha di sini naibul fa'ilnya berupa jar majrur. Huruf ba ini kan huruf jar, huruf ha ini adalah dhamir yang majrur dengan ba ya, fi mahalli jarrin bil ba gitu. Maka bisa dibaca furiha. Padahal furiha ini kan fi'il lazim ya. Nah, tetapi kalau naibul fa'ilnya itu berupa masdar, dzaraf dan jar majrur, maka boleh dibentuk dalam bentuk majhul. Oke, terakhir ya teman-teman, faidatun. Faidah. Waradah fil lughah af'alun mulazimatun lil bina'i lil majhul. Minha junna fulanun wa humma zaidun wa fulija wa ughmiya ala zaidin wa mtuqi'a au in tuqi'a launuhu au taghayyara wa thulija qalbuhu ay baluda. Faedah ya, disebutkan menyebutkan di dalam bahasa itu ada fiil-fiil yang selalu dalam keadaan bina majhul seperti junna, humma, fulija, ughmiya, kemudian intuqi'a, terus sulija. Nah, ini adalah dia selalu bentuknya seperti ini, tetapi ini adalah jarang terjadi ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita kali. Insyaallah nanti kita akan bahas ke pembahasan fiil yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.